Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'da. Baik, saya sedikit teringat sebuah kisah di akhir-akhir kitab Ihya Ulumuddin. Di akhirat ada 3 orang, yang 2 masuk neraka, yang 1 masuk surga. Ketika tiga-tiganya masuk surga dan masuk neraka, ternyata yang pertama ditanya oleh Allah adalah yang masuk neraka. Diangkat dulu dari neraka, kemudian ditanya oleh Allah, ya hambaku, engkau kenapa masuk neraka? Yang ditanya menjawab, karena banyaknya dosa kesalahan dan saya tidak pernah merespon perintah-perintahmu, tidak pernah melaksanakan perintahmu. Ternyata begitu sudah ditanya, ya udah kalau gitu sekarang silakan lanjutkan hukumanmu di neraka. Ternyata yang pertama ini ditanya bergegas, cepat masuk ke neraka. Begitu sedang berjalan ke neraka, oleh Allah ditanya kembali, kenapa kamu kayaknya semangat banget masuk neraka gitu? Saya udah kadung capek, udah kadung bosan, dan banyak dosa saya di dunia, diperintah oleh engkau tidak pernah nurut. Sekarang apapun perintahmu ya Allah, aku laksanakan dengan segera, walaupun saya diperintahkan masuk ke neraka. Ternyata oleh Allah ditanggapi, direspon apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Kenapa sih bergegas masuk neraka? Karena taatnya kepada Allah. Apa kata Allah akhirnya? Ya udah, karena kamu sekarang menjadi orang taat, melaksanakan perintahmu, kamu nggak usah masuk neraka, sekarang masuk surga. Itu yang pertama. Orang yang kedua ditanya lagi, kenapa? Ditanya, kenapa kau masuk neraka? Karena saya banyak salah, banyak dosa, banyak kurang, banyak khilafat. Ya udah, kamu lanjutkan karena kamu masih dalam hukuman, masih masa-masa hukuman. Silakan kamu ke neraka lagi. Ternyata yang kedua berangkatnya lelet banget. Gitu, ogah mau masuk ke neraka. Begitu lagi dalam perjalanan, Allah bertanya, kenapa kamu tidak bergegas untuk masuk ke neraka? Ya Allah, pikir saya di neraka diangkat, itu udah disetop mau dimasukin ke surga. Saya husnudzon dengan engkau ya Allah, bahwa saya akan dimasukkan ke surga. Akhirnya apa kata Allah? Yaudah kamu masuk surga dah, karena husnudzon sama saya. Dua-duanya masuk surga. Pertama karena bergegas melaksanakan perintah Allah, walaupun itu pahit, walaupun itu penuh dengan ujian, walaupun itu penuh dengan pengorbanan. Yang kedua ternyata melaksanakan perintah Allah dan kemudian mengedepankan husnudzon kepada Allah. Nah, orang yang ketiga yang masuk surga ternyata ditanya oleh Allah, kenapa kamu masuk surga? Oh, amal saya banyak, amal soleh banyak, saya ibadah terus, full saya beribadah melaksanakan perintahmu, menjauhi laranganmu. Engkau masuk surga kenapa? Ya karena amal saya yang baik, yang banyak, yang soleh. Bukan, kata Allah, itu karena besarnya rahmatku. Bukan ya Allah, kalau hanya karena besarnya rahmatmu, buat apa saya ibadah? Buat apa saya melakukan amal soleh? Oh, berarti kamu sombong, kamu merasa hebat ibadahmu, merasa ibadahmu itu lebih daripada orang lain. Dah kalau begitu, saya pindah masuk ke neraka. Ya, yang pertama ahli neraka karena bergegas disuruh masuk neraka lagi karena cepet. Wah. Nah ini nggak tahu kita yang mana nih? Kita yang pertama apa yang kedua apa yang ketiga? Jadi pada deal akhirnya ternyata semua mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Terus kita ngapain? Allah sudah punya hak prerogatif. Kalau begitu udah ngikutin Allah saja. Betul. Tapi kita sebagai manusia diberikan kewajiban untuk tetap taat ibadah kepada Allah. Yuk di bulan Ramadan kelak, pertama kita mengambil kisah orang yang pertama kita bergegas apapun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di samping kita bergegas melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya, tetap mengedepankan husnudzon, mengedepankan berbaik sangka. Kisah orang yang ketiga, kita jangan terlalu pede bahwa amal soleh kita hebat, amal soleh kita baik, ibadah saya hebat, sedekah saya banyak. Belum tentu itu akan menghantarkan meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terkadang kekhusyuan kita itu dibungkus sama kesombongan, ketaatan kita dibungkus dengan ketakaburan. Karena kata Imam Al-Ghazali, dari sekian penyebab orang sombong, penyebab utama adalah ilmu. Dalam artian apa? Ilmu adalah amanah, harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Insya Allah Ramadannya akan datang, kita sudah mendapatkan ilmu yang banyak sehingga kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa bikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.